Eh, Sekarang pembahasan kita langsung ke tafsir atau penjelasan dari beberapa ayat yang pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata bunayya. Nah, kenapa dalam kesempatan ini pemateri lebih fokus kepada ayat-ayat yang berbicara yang menggunakan kata bunayya? Karena dua alasan sederhana. Yang pertama, kata bunayya tersebut digunakan oleh nabi ataupun orang saleh dalam mengajar anaknya, dalam menasihati anaknya. Dan alasan kedua, karena lafaz yang digunakan adalah bentuk tasghir. Apa itu tasghir? Tasghir itu kalau secara bahasa pengecilan. Nah, pengecilan di situ ada beberapa fungsi, entah pengecilan makna atau kadang fungsinya adalah untuk menunjukkan rasa sayang. Nah, seperti ketika Siti Aisyah yang sedang viral itu dipanggil dengan istilah Humaira. Nah, Humaira itu bentuk tasghir dari kata hamra. Hamra kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia merah. Dan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin itu beliau tidak merah, tapi beliau kemerah-merahan, merona. Tuh. Nah, jadi tasghir itu bentuk panggilan sayang yang digunakan oleh orang yang sayang kepada orang lain. Misalnya kita mengatakan bunayya, ya bunayya, atau kita menggunakan ukhayya dan sebagainya. Nah, kita baca beberapa ayatnya. Ada 6 ayat yang bisa ditemukan di situ ada kata bunayya. Yang pertama ada dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam ketika memanggil anak beliau yang berusaha menyelamatkan diri dari ombak besar yang waktu itu ingin menenggelamkan tempat wilayah di mana Nabi Nuh tinggal. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyar kam ma'ana. Nah, di situ Allah mengatakan menceritakan Nabi Nuh memanggil anak beliau dengan mengatakan ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, naiklah bersamaku, naik ke kapal bersamaku, wala takum ma'al kafirin. Dan apa kata Nabi Nuh? Janganlah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Nah, itu ayat pertama yang bisa kita dapati, yang di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata bunayya, dan itu bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian ayat kedua yang bisa kita dapati di situ ada kata bunayya adalah ayat yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 5. Di situ cerita tentang Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu ayah dari Nabi Yusuf dan Nabi Yakub itu anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak anak dari Nabi Ibrahim alaihim assalam. Jadi satu-satunya nabi yang bapaknya nabi, kakeknya Nabi, serta datuknya Nabi, itu adalah Nabi Yusuf. Yusuf ibnu Yakub ibni Ishak ibni Ibrahim. Jadi bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, datuknya Nabi. Nah, Nabi Yakub dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub, kepada bapak beliau, maka Nabi Yakub memberi nasihat kepada anaknya. Apa kata beliau? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nah, apa aja Nabi Yusuf? Apa aja Nabi Yakub? Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka khawatirnya mereka akan melakukan tipu daya kepadamu. Nah, lalu ayat berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala menyisipkan kata bunayya adalah surah Luqman ayat 13, yaitu cerita tentang Luqman yaitu orang saleh yang hidup pada masa itu yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Nah, apa Luqman berkata, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Nah, jadi Luqman itu menasihati anaknya agar tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu ayat berikutnya yang di situ juga ada kata bunayya adalah ayat kembali dalam surah Luqman, dan kembali itu nasihatnya Luqman kepada anak beliau. Apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah." Nah, kemudian ayat kelima kembali dalam surah Luqman. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur." Terakhir dalam surah As-Saffat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dengan anak beliau yaitu Nabi Ismail. Lah, apa kisahnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar." Nah, jadi ada 6 ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala meletakkan menggunakan kata bunayya. Dari ke-6 ayat yang tadi kita baca, maka ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, kalau kita lihat sekilas dari pelaku dari nasihat-nasihat tersebut, semua akan kita dapati pelakunya adalah laki-laki, dalam artian bapak. Nah, maka ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwasanya pendidikan itu bukan hanya tugas ibu-ibu, tapi juga tugas bapak. Para ayah perlu berperan penting, berperan sangat intens dalam mendidik anak-anak mereka. Memang benar bahwasanya para ulama, atau dulu ada syair yang berbunyi, "Al-ummu madrasatun idza a'datta sya'ban thayyibal a'raq." Yang namanya ibu itu adalah madrasah. Apabila kamu menyiapkan mereka, maka sebenarnya kamu sedang menyiapkan sebuah kaum, sebuah bangsa yang sangat bagus perilakunya. Nah, maka apa fungsi bapak? Nah, maka kita katakan kalau dikatakan ibu adalah madrasah, maka bapak adalah kepala madrasah. Perlu adanya peran turut ikut campur seorang bapak, seorang ayah dalam pendidikan anak. Jangan sampai hanya ibu yang berperan dalam pendidikan anaknya. Nah, agar anak-anak itu ikut merasakan bagaimana tegasnya logikanya seorang bapak. Kita semua tahu perempuan dan laki-laki diciptakan berbeda. Nah, laki-laki itu Allah ciptakan dengan logika dan akalnya, perempuan diciptakan dengan perasaannya. Nah, maka penting untuk saling melengkapi antara perasaan yang dimiliki perempuan dengan logika yang dimiliki laki-laki, agar anak-anak itu tumbuh dengan perasaan dan logika yang seimbang. Nah, itu. Dan kalau kita perhatikan ke-6 ayat yang tadi kita baca, maka ada beberapa fokus yang diperhatikan, yang sangat ditekankan oleh para nabi ataupun orang-orang saleh pada masa itu ketika mendidik anak-anak mereka. Fokus pertama apa? Fokus pertama akan kita dapati nasihat kepada anak itu fokus kepada tauhid, fokus kepada akidah. Nah, ketika kita ingin mendidik anak-anak kita, siapapun kita, entah kamu pedagang atau dokter atau siapa, maka tanamkan akidah. Kita punya cita-cita anak kita menjadi dokter kah? Atau kita punya cita-cita anak kita menjadi insinyur atau menjadi pengusaha atau menjadi pejabat? Maka satu hal, tanamkan akidah. Nah, dari ayat yang kita baca di atas tadi, maka para nabi itu menekankan pendidikan kepada anak mereka itu dimulai dengan akidah. Ketika anak-anak punya akidah yang bagus, mereka yakin bahwasanya mereka punya Tuhan, mereka yakin bahwasanya Tuhan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan, maka mereka akan bekerja, mereka akan berbuat, mereka akan berusaha dengan semaksimal mungkin. Mereka akan bekerja dengan profesional tanpa bermalas-malasan. Sebab yang namanya akidah, yang namanya keyakinan itu tertancap dalam hati.
Nah, dan itu akan menjadi pemicu profesionalnya seseorang dalam bekerja. Maka ketika kita ingin menjadikan anak kita, mendidik anak kita, melatih anak kita, mengarahkan anak kita untuk menjadi apapun, maka satu hal, tanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kita. Dan itu tugas kedua orang tua, ayah dan ibu. Nah, itu. Kemudian fokus berikutnya para bapak, para nabi, pada orang-orang saleh pada masa itu adalah apa? Seperti nasihatnya Luqman kepada anaknya. Aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Apa kata Luqman kepada anaknya? Aqimis salah. Dirikan salat. Nah, salat sebagaimana kita semua tahu itu merupakan tiang agama. Maka ketika kita ingin anak kita jadi apapun, maka di antara hal pertama yang kita ajarkan kepada mereka adalah bagaimana salat. Kenapa? Karena salat mengajarkan berbagai macam hal kepada kita. Di antaranya adalah kedisiplinan. Kenapa salat mengajarkan kedisiplinan? Karena kita dalam Islam diajarkan salat itu di awal waktu dan tepat waktu. Kapan waktunya? Semuanya sudah ditentukan. Maghrib pada waktu tertentu, begitu pula zuhur pada waktu tertentu, begitu pula isya. Nah, maka ketika semuanya sudah ditentukan waktunya, maka kita harus tunaikan semua pada waktu yang tepat. Nah, maka di situ kita belajar tentang arti dari sebuah kedisiplinan. Kemudian sholat juga mengajarkan kita tentang arti dari profesional dalam bekerja. Kenapa? Karena ketika kita sholat, kita dituntut dalam Islam untuk khusyuk dalam sholat. Apa itu khusyuk? Yaitu kita fokuskan semua yang ada pada diri kita, pikiran kita, bacaan kita, semuanya hanya dalam untuk salat saja. Fokus dengan bacaan apa yang kita baca, fokus dengan gerakan kita, agar jangan sampai ada melamun, menghayal atau apapun ketika kita salat. Dan itu berarti mengajarkan bagaimana kita mampu bersikap profesional dalam bekerja. Dan semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan dalam salat itu menjadi langkah awal kita menjadi orang yang bagus, profesional, dan terbaik dalam semua perilaku kita, pekerjaan kita. Kemudian nasihat berikutnya dari Luqman lagi, yang juga nasihat itu berlaku untuk anak-anak kita, pelajaran bagi kita. Apa kata Luqman? Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintahkan yang baik, ajaklah kepada yang baik dan cegah kemungkaran. Nah, kadang sesuatu yang salah itu akan terlihat menjadi kebenaran ketika orang-orang baik diam. Maka jangan sampai paradigma suatu masyarakat itu berubah terhadap suatu kesalahan, suatu kemungkaran gara-gara diamnya orang-orang baik. Ketika kita orang-orang baik, semoga kita semua termasuk orang-orang baik, itu diam tanpa ada keberanian untuk menegur, tanpa ada keberanian untuk berbuat. Ketika menyaksikan suatu hal-hal yang mungkar, maka itu akan menjadi alasan, alasan bagi orang-orang yang jahat, atau alasan bagi orang-orang yang di hatinya ada pikiran jahat untuk mengerjakan kemungkaran itu. Jadi dulu ada sebuah cerita, ada sebuah kampung yang di kampung itu dulu semua masyarakatnya baik semuanya taat beribadah. Nah, akhirnya di suatu hari datang seorang preman. Nah, preman tersebut datang, dan dia sebagaimana kita tahu karena dia preman, dia datang dan dia putar musik nyaring-nyaring, keras-keras loh. Dan lalu orang-orang di sekitar kampung ada yang berinisiatif datang kepada sang ustadz yang di kampung itu, lalu mengatakan, wahai ustadz, itu si fulan, si preman kampung itu, dia datang dan dia memutar musik keras-keras sampai mengganggu tetangganya. Lalu kata sang ustadz, biarkan saja. Kada perlu kita sibuk dengan dia. Kita urus urusan kita masing-masing saja. Nah, dan waktu berlalu. Nah, dengan
tidak dihiraukannya perbuatan si preman tersebut, akhirnya ada beberapa masyarakat yang ikut-ikutan mendengarkan musik nyaring-nyaring keras-keras. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada teguran terhadap perbuatan seperti itu. Nah, sampai di situ belum ada masalah. Nah, masalah muncul ketika si preman sudah mulai berani minum khamar, minum minuman keras di desa. Dan kembali ada beberapa masyarakat yang tergerak hatinya lapor kepada sang ustadz yang ada di desa tersebut, wahai ustadz, si preman sudah minum minuman keras di depan orang banyak, loh, tanpa malu-malu. Maka kembali si ustadz mengatakan, cuek saja, bukan urusan kita, itu urusan mereka. Nah, dan waktu berlalu dan ternyata beberapa pemuda kampung melihat fenomena seperti itu dan tidak ada teguran dari orang-orang kampung, dari para tetua kampung, dan mereka kira itu tidak masalah, maka mereka pun ikut-ikutan minum minuman keras bersama si pemuda preman tersebut. Nah, sudah mulai muncul masalah yang besar. Nah, berikutnya ada lagi si preman membawa pelacur ke desa tersebut, dan kembali ada beberapa masyarakat yang mengadukan hal itu kepada sang ustadz, dan kembali sang ustadz mengatakan bukan urusan kita, kita urus urusan kita masing-masing. Nah, akhirnya ketika itu didiamkan, ketika perkara tersebut tidak digubris oleh sang ustadz, akhirnya beberapa pemuda kampung pun ikut berzina, membawa pelacur ke desa tersebut dan mereka berzina di sana. Sampai akhirnya di kampung tersebut didirikan rumah bordir atau tempat pelacuran. Sampai akhirnya banyak orang-orang kampung yang mulai meninggalkan masjid, mulai meninggalkan musala, mulai meninggalkan tempat ibadah, dan mereka mulai tertarik dengan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Akhirnya kembali sang ustadz. Nah, dalam titik itu sang ustadz akhirnya bingung, loh, kok mana jamaah kok sedikit sekarang? Nah, maka dia tanya kepada beberapa orang yang masih baik di kampung itu, lalu mereka katakan mereka sekarang sibuk dengan pelacuran, mereka sibuk dengan dengan minum-minuman keras dan sebagainya. Kalau begitu kata Ustaz, kita bergerak. Apa kata beberapa warga yang masih baik itu? Kata mereka, sekarang terlambat Ustaz. Jumlah mereka sekarang jauh lebih banyak daripada kita. Kemaksiatan yang merebak di masyarakat kita sekarang jauh lebih kuat efeknya daripada nasihat-nasihat ustadz di musala sekarang. Nah, itu. Lihat kadang hancurnya suatu bangsa, hancurnya suatu kaum itu bukan serta-merta hancur, tetapi kadang hancurnya suatu bangsa, hancurnya suatu tatanan masyarakat itu dimulai dari diamnya orang-orang baik ketika melihat ada suatu kemungkaran. Maka di sini Luqman menasihatkan kepada anaknya, kalau ingin menjadi anak yang baik, kalau ingin menjadikan suatu tatanan masyarakat yang baik, didikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai kita semua diam dengan sebuah kemungkaran. Jangan sampai kita semua seakan-akan bisu, tuli, tak melihat dengan apapun yang terjadi di sekitar kita. Bergeraklah kalau itu memungkinkan. Dan bagaimanapun juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, wa man lam yastati' fa bi lisanihi, wa man lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Nah, tingkatan dakwah itu, tingkatan amar ma'ruf nahi munkar itu ada 3. Jadi tidak satu tingkatan saja. Apa kata Nabi? Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah, cegahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Nah, ulama mengatakan tingkat pertama ini berlaku untuk para pemerintah yang punya kekuasaan. Maka layaknya bagi para pemerintah yang punya kekuasaan, yang punya jabatan untuk merubah kemungkaran itu dengan kekuasaan mereka. Kalaupun ternyata pemerintah tidak mampu, tidak mau karena entah apa alasannya, maka ada tingkat kedua, wa man lam yastati' fa bi lisani. Kalau tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan kekuasaan, karena memang kita tak punya kuasa, tak punya jabatan atau apa, fal yughayyirhu bi lisani. Maka ubah kemungkaran tersebut dengan lisan kita, dengan lisan yang bijak, dengan kata-kata yang bagus, dengan diksi yang
telah diperhitungkan dengan masak-masak. Kenapa? Karena dengan indahnya kita ketika menyusun kata, kadang efeknya berasa. Jadi sebelum kita ingin dakwah dengan lisan, ada baiknya kita belajar kecerdasan dalam berkomunikasi. Jadi ada orang-orang yang isi kata yang ingin dia sampaikan itu benar, tetapi cara penyampaiannya kadang keliru, sehingga hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi ada orang-orang yang pintar dia, banyak ilmunya, tetapi ketika berbicara kasar bahasanya. Maka apa yang terjadi? Jangankan mendengarkan apa yang dia ucapkan, orang-orang malah lari, dan bahkan kadang saking parahnya, kadang ada orang yang marah dan ingin berbuat yang sebaliknya dari apa yang dia lakukan. Contoh misalnya, bahasa itu efeknya berbeda, sangat kuat dalam berkomunikasi. Seperti ketika kita mengatakan, kamu itu jelek tapi anak raja. Tentu hasilnya berbeda dengan ketika kamu mengatakan, kamu itu anak raja tapi jelek. Padahal dengan susunan kata yang berbeda saja, dengan isi yang sama, hasilnya akan jauh berbeda. Kamu jelek tapi anak raja, maka di situ ada usaha untuk mengangkat. Tapi kalau kamu itu anak raja tapi jelek, maka di situ ada bahasa kita, ada gaya-gaya sedang menjatuhkan seseorang. Maka cerdas-cerdaslah dalam memilih bahasa dalam berkomunikasi. Wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Dan di antara nasihat Luqman kepada anak-anaknya, apa kata beliau? Isbir 'ala ma asabak. Bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Nah, kita umat Islam, bukan hanya umat Islam, siapapun manusia pasti akan ditimpa dengan suatu musibah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat." Allah telah menegaskan kepada kita semua, bahkan Allah sampai menggunakan dua pentaukid sekaligus. La nabluwannakum, sungguh kata Allah, akan kami uji kalian, siapapun kamu, muslim kah, kafir kah, atau apapun warna kulitmu, apapun pekerjaanmu. Maka apa kata Allah? Lanabluwannakum, akan kami uji kalian bisyai'in minal khawf, dengan sedikit dengan rasa takut, wal ju' dengan rasa lapar, wal khawfi minal syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal, serta kekurangan harta, wal amwal, naqs minal amwali wal anfus wal wasamarat, dengan sedikit kekurangan harta, dengan kekurangan jiwa, serta kekurangan buah-buahan. Nah, siapapun kita pasti pernah merasakan rasa takut, apapun kita. Dan Allah ungkapkan dengan bahasa yang detail. Apa kata Allah? Syai'in, maksudnya syai'in qalil, sedikit dengan rasa takut. Nah, kenapa dikatakan sedikit rasa takut? Karena rasa takut yang akan kita hadapi di dunia itu tidak apa-apanya dengan rasa takut yang nanti dihadapi orang-orang yang merasakan akhirat enak. Begitu mencekamnya kiamat, begitu mencekamnya peristiwa akhir zaman nanti, di hari kiamat kainat nanti, maka apapun rasa takut yang dialami di dunia saat ini tidak apa-apanya dengan yang akan terjadi nanti. Makanya Allah gunakan syai', sedikit. Rasa lapar yang di dunia pun tidak apa-apanya dengan rasa lapar para penduduk neraka. Nah, siapapun kita pasti akan merasakan musibah apapun. Maka ketika kita mendapatkan musibah, apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu, ayatnya? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Senada dengan ayat tersebut, di sini pun Luqman menasihati anaknya wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah atas apa yang menimpamu. Nah, maka kalau kita mampu bersabar, insya Allah musibah yang kita hadapi itu tidak akan terasa musibah. Bahkan ulama-ulama zaman dulu ada yang saking kuatnya rasa sabar mereka, yang sabar tersebut dibarengi dengan rasa syukur, justru sebagian mereka sedih kalau tidak mendapat musibah, dan bahkan sebagian mereka bersyukur ketika mereka mendapatkan musibah. Kenapa?
karena dengan adanya musibah dosa-dosa diampunkan dan derajat ditinggikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salawatnya kepada orang-orang yang sabar. Jadi sedikit tentang salawat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kadang ada orang berceramah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi serta malaikat dan Allah bersalawat kepada Nabi. Maka bukan hanya Nabi yang mendapatkan salawat dari Allah, kita pun bisa mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Di antara penyebab, di antara hal yang bisa menyebabkan kita mendapatkan salawat dari Allah adalah ketika kita bersabar atas apa yang kita terima, apa yang kita hadapi. Dapat musibah, kita mampu bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salawatnya kepada kita. Sebagaimana Allah katakan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kemudian di antara bentuk nasihat para nabi yang bisa kita ambil dari ayat yang kita baca tadi, itu adalah ayat ketika Nabi Ibrahim memberi nasihat bertukar pendapat dengan anak beliau. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Nah, lihat, dalam ayat tersebut Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, aku bermimpi menyembelih engkau. Lalu apa kata beliau? Fanzur madza tara. Mari kita perhatikan apa pendapatmu. Nah, ini pelajaran untuk kita semua, apalagi kepada para bapak dan para ibu, para orang tua. Ajaklah anak-anak kita untuk berdiskusi dalam beberapa hal. Ada beberapa hal yang kita perlu memberikan otoriter, bersikap otoriter kepada mereka, yaitu bersikap memerintah. Tapi ada beberapa poin, ada beberapa hal yang kita perlu memberikan minta masukan mereka. Jadi ada saat di mana kita minta masukan dari anak-anak kita, ada saat di mana kita perlu untuk otoriter. Nah, perlu kecerdasan bagi para orang tua untuk bersikap, kapan dia bersikap otoriter, kapan dia bersikap memberikan masukan, minta masukan kepada anak-anak. Dan ketika kita minta masukan dari anak-anak kita, maka itu kita sedang mengajarkan kepada mereka tentang makna ketawaduan. Bahwasanya bapakmu pun perlu bantuanmu, ayahmu pun, ibumu pun perlu tahu saranmu. Nah, maka saat itu anak kita akan belajar arti dari makna ketawaduan, kerendah hatian, bukan makna kesombongan dan sebagainya. Namun kembali kita harus bisa memilah dan memilih kapan kita bersikap otoriter terhadap anak-anak kita dan kapan kita bersikap minta saran mereka, minta pandangan mereka akan sesuatu dan lain hal. Nah,